Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kami akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan pastinya bakal bikin kalian tercengang. Pernah tidak sih kalian menggunakan produk sehari-hari dan berpikir, wah ini pasti buatan Indonesia? Nah, ternyata tidak selalu begitu. Mari kita lihat apa saja itu. Pertama, Salonpas. Salonpas merupakan produksi dari Hisamitsu Pharmaceutical Daroi Kota Tous di Jepang. Koyo pereda nyeri otot ini sangat populer di Indonesia dan menjadi andalan banyak kalangan. Namun meski namanya yang mengesankan produk lokal, Salonpas ternyata diproduksi oleh Hisamitsu Pharmaceutical yang berbasis di Tosu, Jepang. Hadir pertama kali di negara asalnya pada tahun 1934. Salonpas kini telah beredar di lebih dari 50 negara. Perusahaan ini juga memproduksi obat-obatan internal, obat tetes mata untuk pemakaian umum, dan Live Sela Face Mask, produk perawatan kulit. Hisamitsu telah mengembangkan satu-satunya plester transdermal bebas jual yang disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat. Selanjutnya ada Bata. Bata merupakan sebuah merek sepatu yang berasal dari Republik Ceko. Padahal walaupun memiliki nama brand yang Indonesia banget, perusahaan yang memproduksi produk alas kaki ini didirikan oleh pengusaha asal Republik Ceko, yaitu Thomas Anna dan Antonin Beta pada tahun 1894. Berdasarkan informasi dari situs resminya, produk Bata pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh PT Sepatu Bata Tbk pada tahun 1931. Namun saat itu perusahaan bertindak sebagai importir dari produsen aslinya di Ceko. Hingga akhirnya produk ini baru mulai diproduksi secara lokal di Kalibata, Jakarta pada tahun 1940. Ketiga ada Ayam Brand. Ayam Brand merupakan makanan kaleng berupa sarden yang berasal dari Singapura. Ayam Brand adalah merek yang memproduksi produk-produk pasar massal seperti sarden, tuna, kelapa, dan kacang panjang, dan berpusat di sekitar masakan Asia di Australia, Selandia Baru, Prancis, dan Inggris Raya. Ayam Brand didirikan pada tahun 1892 oleh Alfred Claude, seorang warga negara di Prancis, di Singapura yang pada waktu tersebut adalah bagian dari British Malaya. Pada tahun 1954, Danish Group mengambil alih perusahaan Claude di Malaya dengan bisnis makanan utamanya Ayam Brand. Danish Freres sedang mengembangkan merek secara internasional dan Ayam Brand kini dipasarkan di lebih dari 30 negara di seluruh dunia, termasuk Australia, Prancis, Inggris, dan Selandia Baru. Lalu ada Susu Bendera. Susu Bendera yang merupakan bagian dari Friesland Campina yang berpusat di Belanda. Melihat namanya, semua orang pasti akan langsung berpikir bahwa Susu Bendera adalah produk Indonesia. Namun tak banyak yang tahu bahwa PT Frisian Flag Indonesia atau FFI selaku perusahaan yang memproduksi ternyata masih bernaung di bawah Friesland Campina yang didirikan di Belanda sejak tahun 1922.
Susu Bendera awalnya diimpor dari kooperatif Condens Fabric Friesland atau nama awal Friesland Campina dengan merek Freshly Flag. PT Freshly Flag Indonesia baru berdiri pada tahun 1968 dan hingga kini masih jadi bagian dari perusahaan induknya. Nugget Fiesta. Nugget Fiesta merupakan bagian dari grup keluarga Giarahvanon yang berasal dari Thailand. Pecinta frozen food pasti sangat familiar dengan brand ini. Cita rasa dan harganya yang ramah di kantong, semakin laris manis dan terus bersaing dengan brand lainnya dengan produk serupa. Nugget Fiesta dibuat dari daging ayam pilihan dan memiliki kelezatan yang pas di lidah orang Indonesia. Varian yang diluncurkan pun sangat beragam, seperti nugget keju, nugget lokal keluaran PT Khaeron Pokphand. Ini juga terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan Anda sekeluarga. Tips memilih beserta rekomendasi nugget Fiesta akan Anda temukan. Dengan begitu, menentukan produk nugget Fiesta terbaik yang paling sesuai dengan selera dan kebutuhan Anda terasa makin mudah. Nugget Fiesta adalah pilihan yang bagus untuk dijadikan sebagai bekal sampai untuk acara khusus. Selanjutnya ada betadine. Betadine merupakan obat luka yang cukup terkenal di Indonesia. Namun siapa sangka jika lisensi betadine masih dipegang oleh Mundipharma AG di Swiss. Betadine adalah merek dagang antiseptik yang pertama kali didaftarkan di Amerika Serikat pada tahun 1958. Saat ini betadine masih terdaftar sebagai merek dagang di banyak negara di dunia dan dipercaya oleh rumah sakit di seluruh dunia. Betadine digunakan oleh para profesional kesehatan untuk luka, area intim, dan sistem pernapasan atas. Produk ini telah terbukti efektif dan dapat digunakan dengan aman. Brand ini sudah sangat melekat dengan Indonesia, sampai masyarakat menyebut semua deterjen dengan sebutan Rinso. Namun perlu diketahui bahwa produk ini sebenarnya diciptakan oleh seorang pria bernama Robert S. Hudson dan awalnya dijual dengan mereka Hudson Soap. Namun pada tahun 1908 Hudson Soap dibeli oleh perusahaan Inggris bernama Lever Brothers yang merupakan cikal bakal Unilever. Rinso sendiri kemudian mulai diproduksi oleh Unilever pada tahun 1918 dan kemudian masuk Indonesia pada 1970. Seperti Rinso, brand yang memiliki produk sabun mandi yaitu sampo hingga hand sanitizer. Ini juga berada di bawah naungan Unilever yang sebenarnya berasal dari Inggris. Hanya saja masyarakat sering mengira Lifebuoy sebagai produk lokal karena kemasan produk hingga strategi pemasarannya memang Indonesia banget. Lifebuoy sendiri mulai diperkenalkan pada tahun 1895 di Inggris sebagai sabun anti kuman untuk anggota keluarga kerajaan. Namun seiring waktu, popularitasnya meningkat hingga menjadi produk populer di Amerika Serikat pada tahun 1923. Kini produk ini sudah digunakan di banyak negara termasuk Indonesia. Sekilas, nama Saridon memang Indonesia banget. Sehingga banyak orang mengira obat pereda nyeri dan sakit kepala ini adalah produk Indonesia. Namun jika ditelusuri lagi, produk ini ternyata diproduksi oleh perusahaan farmasi Bayer yang berpusat di Leverkusen, Jerman. Saridon sendiri masih satu perusahaan dengan aspirin.
obat pereda nyeri, penurun demam, dan antiinflamasi yang dikenal di seluruh dunia. Dan terakhir ada Hansaplast. Hansaplast berasal dari perusahaan Beiersdorf yang berpusat di Jerman. Hansaplast memproduksi produk untuk terapi panas, perawatan kaki, disinfeksi, dan perlindungan kebisingan, perban fiksasi, dan produk khusus untuk perawatan luka. Hansaplast merupakan produk pertolongan utama khususnya untuk merawat luka yang telah menemani perjalanan kita selama 100 tahun. Tak hanya untuk merawat luka, Hansaplast juga memiliki produk yang dapat mengatasi sakit punggung, melegakan otot, dan menurunkan demam pada anak, sebagai produk yang bisa menjadi andalan setiap keluarga. Hansaplast brand nomor 1 di Eropa Barat dan di 17 negara seluruh dunia, termasuk Indonesia. Nah, itu dia 10 brand luar negeri yang sering banget dikira produk lokal Indonesia. Jadi mulai sekarang jangan cepat mengira sebuah brand sebagai buatan lokal sebelum mengecek asal-usulnya ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan tentu saja subscribe ke channel ini untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.